Mereka genggam ajaran putri Bung Karno yang bernama Megawati Soekarno Putri tentang keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran revolusioner. Karena itu, hari ini kita tidak datang untuk menebar dendam. Kita datang untuk menunduk, mengenang, dan berjanji. Berjanji bahwa darah yang tergenang di Diponegoro 58 tidak akan sia-sia. Berjanji bahwa Sabtu Kelabu akan kita jadikan lentera agar Indonesia tidak pernah lagi gelap karena cemas dan takut pada kritik. Berjanji bahwa demokrasi bukan hadiah dari penguasa, tetapi titipan dari para martir yang rela menahan sakit dan berkalang tanah demi kita bisa bicara bebas hari ini. Hadirin sekalian, 30 tahun sudah, wujud kantor ini sudah berubah. Tapi luka sejarah tidak bisa ditutupi dengan apapun. Luka sejarah hanya sembuh jika ada pengakuan, ada kebenaran, ada keadilan. Karena kepada keluarga korban, air mata ibu kalian, air mata bangsa. Kepada para penyintas, luka di tubuh kalian adalah medali yang tidak pernah kita minta, tapi harus kita hormati. Kepada anak-anak muda, ketahuilah kebebasan berpendapat yang kalian nikmati hari ini dibayar dengan keringat dan darah oleh orang yang berdiri berani di 30 tahun yang lalu. Karena itu mari kita jadikan peringatan ini bukan sekedar seremonial. Jadikan ini ruang muhasabah. Jadikan ini janji baru bahwa kita akan menjaga demokrasi dengan cara yang beradab, tetapi tidak akan pernah takut untuk bersuara. Untuk membedah bagaimana testimoni pengakuan dari para korban, dari para penyintas, saya hadirkan seorang perempuan yang ketika hamil tua pun masih lari-lari menghadang aksi demo. Mbak Ripka Ciptaning, silakan Mbak Ripka. Ada satgas yang punya nyawa 2 rangkap, namanya Mas Mariono. Mas Mariono ini terpopor oleh senjata, dikira sudah meninggal, dibawa ke rumah sakit RSPAD Jakarta. Mas Mariono ini tiba-tiba hidup lagi karena merasa kedinginan di kamar jenazah. Mas Mariononya kaget, petugas kamar jenazah pun juga kaget. Mas Mariono ini lari terbirit-birit dari RSPAD dan kebagusan untuk menjaga Ibu Megawati Soekarno Putri. Silakan Mas Mariono. Bagi 30 tahun yang lalu yang suka dan menjaga suara rakyat, ada Mak Rape yang menjadi dapur umum. Kali ini putranya, Mas Herman. Silakan, Mas Herman. Tidak akan lengkap jika tidak ada ulasan tentang peran militer dan politik ketika itu. Ada Mas Andi Wijayanto. Silakan, Mas Andi. Saya akan bertanya ke Pak Mariono. Pak Mariono, benar Mas Mariono ini punya nyawa rangkap 2. Gimana? Bisa ceritakan ketika itu? Peristiwanya sebetulnya nggak begitu ini. Hanya saja saya sesalkan pada saat terjadi, kenapa tiba-tiba seperti itu. Saya sehingga belum mempersiapkan segalanya, baru mempersiapkan di dalam, tiba-tiba diserang habis-habisan. Akhirnya saya nggak bisa bangun, terinjak-injak, terus saya nggak sadarkan diri. Kenapa Mas Mariono berani banget waktu itu? Ya itu memang jiwa tekad saya ya untuk ke situ. Karena saya ingin mempertahankan ajaran Bung Karno, itu aja. Iya. Ajaran Bung Karno yang saya amankan itu. Baik. Mas Herman, Siap. apa yang Ibu ceritakan menjelang akhir hayatnya tentang kejadian Kuda Tuli pada waktu itu? Ya, ada cerita lucu dari ibu saya tentang dandang yang diberikan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno. Sudah itu sebelum kejadian peristiwa 7 Juli, ibu saya Marape itu meminta dandang ke Ibu Megawati. Karena masa makin banyak di kantor ini dan dandang juga kurang buat masak.
Air itu sebenarnya bukan buat masak nasi, tapi buat masak kacang hijau. Dulu kacang hijau sama telur. Nah, apa benar waktu itu Mak Rape malah nangis ketika kejadian kuda tuli? Bukan soal kejadiannya ya, tapi soal dandangnya. Oh, Karena dandangnya itu langsung pemberian dari Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. dan dandang itu menjadi energi kan bagi itu. Dandang itu setelah kejadian itu diinjek-injek lalu diambil, dibawa ke truk sama pihak kepolisian. Luar biasa ya, dandangnya berarti dandangnya luar biasa itu ya. Iya, Pak. Mbak Ning, apa yang Mbak Ning alami kemudian di 30 tahun ini yang tidak pernah terlupakan sampai saat ini? Ya, saya kan dokter dan kebetulan ketua DPC Kota Tangerang. Saya diperintah Ibu Mega untuk menjaga kesehatan teman-teman yang di mimbar demokrasi ini sejak kejadian Gambir. Kita Gambir mau ke Depdagri dipukul, terus kita kumpul di sini, itulah mulai terjadi mimbar demokrasi. Hari ke hari makin tambah yang datang. Terus juga banyak bantuan sebetulnya ke Bu Rape, ada beras, ada kalau di kesehatan ada yang kirim antibiotik apa, tapi tanpa menyebutkan namanya siapa. Nah terus yang kejadian lucu itu tiba-tiba 27 Juli, 26 malamnya sebetulnya Ibu mau datang ke sini tidak jadi. Kami pulang 26 pagi subuh, dulu kan belum ada HP, pager ya, Starco, kita di Starco bahwa sini sudah diobrak-abrik. Saya mau ke sini sudah ditarik teman-teman di LBH. Di LBH sudah banyak korban. Saya dulu kliniknya di sebelah kanan situ. Sudah dikuasai Blambir. Jadi Blambir itu bukan menyemprot api tapi menyemprot darah. Yang saya lihat itu masih ada ketinggalan, Ri. Jadi ada satu seperti Satgas naik di Panser. Badannya besar, di sini tulisannya kaosnya Pro Kongres. Dia teriak, hidup Suryadi. Yang dia bawa itu spanduk yang di luar sini tulisannya, hei penguasa jangan ganggu Megawati. Saya ingat betul itu ditarik, saya masih di Megaria situ, terus ditariklah saya ke LBH. Nah karena situasi seperti itu saya minta tolong salah satu aktivis PRD untuk ngambil di Ciledug alat jahit. Tapi karena dia bukan dari nakes ya diambil aja ya, dia taunya jarum bengkok ini. Tapi benangnya dia nggak tahu benang apa. Akhirnya kita pakai benang jahit baju. Nggak ada obat bius. Ada tuh salah satu di belakang situ si Ratno yang saya jahit tanpa bius. Gitu juga Mas Munir ininya apa ruas kelingkingnya dipukul tentara, dia patah, saya amputasi tanpa bius. Mbah Tarjo waktu itu bilang, oh dokter Edian jahit ke orang nganggo bius. Saya bilang kalau sakit bilang merdeka, hidup Mega gitu kan. Udah, tapi itulah keajaiban Tuhan. Saya jahit itu udah karena sini udah porak-poranda, kita ketemu 2 hari kemudian di Kebagusan. Anehnya itu nggak ada yang bernanah, tidak ada apa, bahkan jahitannya itu melekat dengan baik. Selama saya jadi dokter tidak pernah terjadi itu. Di sini ada dokter Heri Kemas, tidak pernah terjadi. Jadi itu ajaib betul. Nah, luka itu sembuh, juga ada yang namanya Satgas Betty itu dulu disundutin sama tentara. Nah itu saya juga yang merawat. Sekarang dia udah meninggal tapi istrinya masih aktif di dapur umum Baguna. Nah itulah yang saya sampai sekarang. Tapi juga ada satu ibu yang sumbing. Saya ketika menjahit di LBH, Mbak Christine yang nyuapin saya tahu. Ayo dek sambil mangap kamu nanti sakit. Saya sambil jahit terus. Seorang ibu memeluk kaki saya, astagfirullahaladzim Mbak Ning, kayak gitu. Nah ada orang ditusuk di depan di Ponorogo 58, mungkin bayonet apa, ibu itu sampai sekarang nggak tahu kemana, nggak kelihatan, udah masa kondusif nggak kelihatan. Nah itu dia seperti Mas Mariono tiba-tiba bangkit dari kamar mayat, dia lihat teman-temannya di kamar mayat, kok saya tanya ada tuh Satgas ini. Nah yang kayak gini-gini kan tidak terdeteksi oleh Komnas HAM atau Amnesty Internasional. Apakah dia benar yang mati 5 atau 6, kan nggak tahu. Yang kayak gini-gini ini kenangan yang tidak bisa kita lupakan, bahwa memang partai PDI Promek yang sekarang di PDI Perjuangan ini partai yang sangat mahal dan jangan dibikin murah gitu. Terima kasih.
Pak Mariono, apa yang membuat Bapak tetap setia dengan banteng PDI Perjuangan? Karena keluarga saya memang dari dulu keluarga Bung Karno. Bahkan pade saya pernah diangkat petinggi di kantor pajak Kabupaten Kebumen tahun 63-64. Iya. Setelah itu ya seluruhnya lah keluarga besar, cuma nggak ada yang berani turun ke politik. Ya. Hanya itu aja. Mas Andi, kalau melihat pola-pola yang terjadi di kerusuhan 27 Juli, itu bagaimana peran ABG, ABRI, birokrat, dan Golkar yang tidak ingin ada partai besar. Nah, apakah Mas Andi melihat pola-pola itu masih ada sekarang ini? Ya, 27 Juli itu tidak bisa dipandang hanya satu serbuan ke kantor partai, tapi bisa dilihat sebagai kegelisahan tentang kegagalan dari satu rejim untuk betul-betul bisa mengekang suara dari bawah, suara akar rumput. Itulah penyebab asal dari serangan 27 Juli. Mereka sudah berusaha untuk membungkam nama Soekarno dari tahun 66 sampai tahun 86. Lalu mereka panik ketika ada seorang politisi muda masih berusia 40 tahun bergabung ke PDI, lolos pemilu 87, membesar suaranya di pemilu 92, lalu berhasil menjadi ketua umum PDI ya di Kongres 93. Lalu saat itu penilaian dari rejim saat itu, kalau politisi muda, ibu muda ini terus, maka akan berbahaya untuk pemilu 97. Politisi ibu muda itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saat itu tentara sendiri terpecah. Ada yang mengatakan bahwa suara ini tidak bisa dibendung. Kita sudah berusaha membendung, menyingkirkan, mengasingkan nama dan keluarga Soekarno dari tahun 66 sampai 86. Tapi kemunculan satu keluarga Soekarno saja sudah bisa membuat suara kerinduan tentang nasionalisme, tentang marhain, tentang wong cilik itu segera mulai lagi di mana-mana. Ya, saat itu ada nama-nama seperti misalnya Pak Susilo Sudarman, Pak Edi Sudrajat, bahkan Kepala Bakin saat itu Pak Muntojib yang sudah terus terang kepada Pak Harto mengatakan ini tidak bisa dihindari, ini tidak bisa dicegah bahwa kemunculannya adalah kemunculan suara rumput. Ibu Mega berkali-kali mengatakan ke kami, yang paling kuat, yang paling susah untuk dimatikan di negara ini adalah akar rumput. Akar rumput itu adalah kita semua. Kita semua yang sekarang hadir di ruangan ini. Akar rumput itulah sebetulnya yang diserang tanggal 27 Juli. Bukan sekedar yang diserang adalah kantor partai, bahkan yang diserang itu bukan pro Megawati, yang diserang juga bukan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, yang diserang adalah akar rumput. Ketika pemerintah mau serapi apapun melakukan operasinya, melibatkan Kodam, melibatkan Garnisun, memblokade jalan sehingga massa dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur tidak bisa masuk Jakarta, lalu akhirnya akar rumput itu, suara bawah itu menunjukkan bagaimana cara mereka berbicara ke penguasa, berbicara kepada rejim. Ketika pemilu 99, mereka memutuskan PDI Perjuangan sebagai pemilik suara rakyat. Apa makna kuda tuli bagi penguatan demokrasi? Nah, kuda tuli adalah titik awal dari gerakan demokrasi yang semula sudah kita lihat masalahnya ketika ada pembukaman sejak Bung Karno dijatuhkan tahun 1966. Satu saja yang menjadi pesan dari kuda tuli itu, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya. Tidak boleh lagi tentara kemudian masuk kepada ruang-ruang politik yang bukan menjadi kompetensinya. Tentara harus profesional, berada, menjaga pertahanan kita. Kita membayar pajak, menggaji jenderal, menggaji perwira, menggaji prajurit untuk bertugas di pertahanan. Ya, bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, ya, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk untuk membuka sawah. Tentara harus jago
terjun payung, tentara harus jago nyetir tank, tentara harus jago di kapal selam, tentara harus jago nembakan rudal. Ingat perintah Pak Dirman terakhir, 5 Oktober 49. Amanat Pak Dirman terakhir sebelum beliau meninggal di awal 1950. Amanat Pak Dirman 5 Oktober 59 di alun-alun utara Yogyakarta adalah tentara kita adalah tentara nasional, tidak terpilah-pilah, tidak boleh masuk ke dalam bawah kepentingan politik tertentu. Tentaranya adalah tentara nasional, tidak terpilah-pilah. Amanat Pak Dirman ini diulang lagi oleh Presiden Soekarno pada saat 17 Agustus 1953. Kata-katanya nyaris persis sama. Tentara nasional tidak terkotak-kotak, tidak terpilah-pilah, tidak boleh membawa kepentingan politik tertentu. Itu tentara yang kita inginkan. Masalah kita dari tahun 66 yang kemudian ambruk di 98, yang kemudian kita melihat gejalanya kembali adalah ketika tentara tidak melihat dirinya sebagai tentara rakyat, tidak melihat dirinya sebagai tentara nasional, mulai kembali ke ruang politik. Itu yang harus kita cegah saat ini.